Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita usia yang panjang. Sungguh ini merupakan karunia yang teramat besar bagi orang-orang yang masih hidup. Di saat orang-orang yang telah wafat begitu mendambakan usia yang panjang, diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia walau sejenak. Sebab tidak ada yang lebih diharapkan daripada usia yang panjang, melainkan semata-mata dengan usia yang panjang tersebut seseorang masih memiliki kesempatan untuk bertaubat atas kesalahannya dan melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekal kelak dia di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya ayyun nasi khairun ya Rasulullah, manusia apa yang paling bagus? Maka Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna a'maluhu. Mereka yang usianya panjang dan baik pula amal ibadahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh istrinya, istri-istrinya yang mulia, keluarga-keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan seluruh umatnya yang mengikutinya hingga hari akhir kelak nanti. Semoga kita pun termasuk kelak di antara umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa mengingatnya sebanyak-banyaknya. Fazkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keagungan Al-Quran adalah Al-Quran banyak mengandung pesan-pesan yang mendalam bagi kehidupan manusia. Di antara pesan-pesan yang mendalam bagi kehidupan manusia itu salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 152, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah sekali-kali ingkar terhadap nikmat yang telah kuberikan. Ayat ini sejatinya mengandung pesan yang sangat mendalam bagi kehidupan kita. Tidak hanya dikarenakan ayat ini berkaitan dengan dua pesan penting, di mana ayat ini didahului dengan ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan yang telah Allah berikan berupa nikmat Islam dan nikmat hidayah, sehingga kita patut mensyukuri. Lalu dilanjutkan pula, diikuti pula ayat ini dengan ayat yang menjelaskan perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan melaksanakan sholat ketika sedang menghadapi musibah dan cobaan dari Allah. Tetapi juga pesan penting itu daripada ayat ini sendiri, yaitu di mana Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah di dalam Al-Quran. Allah memulai dengan fi'il amr,
Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya. Begitu banyak perintah untuk mengingat Allah di dalam Al-Quran, kalau bukan melainkan untuk menunjukkan bahwa perkara ini merupakan perkara yang penting. Dan juga bisa jadi karena manusia seringkali lalai dalam mengingat Allah. Mengingat Allah dengan cara bilisan wal qalb, dengan lisan dan hati kita, di mana kita senantiasa mengucapkan, melantunkan kalimat-kalimat tahmid, tasbih, takbir dan tahlil, mengucapkan asma-asma dan sifat-sifat Allah yang mulia. Begitu pula mengingat Allah dengan bil jawar, dengan anggota tubuh kita, dengan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian daripada mengingat Allah. Lebih jauh lagi kita mengingat Allah dimaknai dengan senantiasa kita menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap relung-relung kehidupan kita, dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, waktu-waktu dalam kehidupan kita, aktivitas kita senantiasa menghadirkan Allah. Kita senantiasa memikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Kita senantiasa memikirkan kebesaran Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingat Allah kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah di saat kalian berdiri, di saat kalian duduk, bahkan di saat kalian berbaring. Kita senantiasa mengingat Allah. Ada orang yang melaksanakan sholat, tapi di sisi lain dia masih melaksanakan maksiat. Bisa jadi dikarenakan dia hanya mengingat Allah di waktu-waktu ibadah saja, di saat dia sholat saja. Sehingga di waktu dia tidak sedang mengingat Allah, itulah dia melakukan maksiat. Sebab orang yang senantiasa mengingat Allah, dia tidak akan mampu melakukan maksiat. Ketika dia hendak melakukan maksiat, maka dia akan malu. Maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan inilah buah daripada senantiasa mengingat Allah. Bukan malah sebaliknya, di waktu-waktu khusus kita untuk mengingat Allah, seperti dalam ibadah-ibadah kita, sholat, zikir, doa, tilawah dan lain sebagainya, kita justru mengingat yang lain selain daripada Allah. Kita mengingat keluarga kita, mengingat pekerjaan kita, mengingat harta-harta kita, sehingga sholat kita, zikir kita, doa kita, tilawah kita tidak khusyuk dan tidak konsen dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Selain itu, buah daripada senantiasa mengingat Allah adalah diberikan ketenangan oleh. Hari ini manusia begitu banyak yang merasakan kegelisahan, kecemasan, dikarenakan dunia hari ini berputar begitu cepat. Perubahan-perubahan terjadi begitu cepat, sehingga menimbulkan dampak kecemasan dan kegelisahan bagi banyak orang. Dan ketenangan yang hakiki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menurunkan ketenangan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bersama Rasulullah SAW di Gua Hira. Fadhkurullaha wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena mereka senantiasa mengingat Allah. Dan ketahuilah, hanya dengan senantiasa mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Sebab orang yang senantiasa mengingat Allah itu tidak khawatir dia dengan nasibnya, dengan rezekinya, dengan takdirnya dan lain sebagainya, karena mereka mempasrahkan segalanya kehidupannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah tawakalan itu baginya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah.
Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Maka apakah ada yang lebih menggembirakan daripada menjadi manusia yang diingat oleh Allah? Kita ketika diingat oleh manusia saja begitu senangnya, terutama tatkala kita sedang susah, tatkala kita sedang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang mengingat kita, kita begitu bahagia, kita begitu senangnya. Lantas bagaimana ketika yang mengingat kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kehidupan kita akan menjadi mudah. Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Dan biasanya balasan Allah itu kepada hambanya itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Misalnya, ketika seorang hamba menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Diumpamakan bagaikan sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya menghasilkan 100 bulir biji. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah masali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Atau ketika seorang bersalawat kepada nabinya 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Maka begitu pula dengan orang yang mengingat Allah, maka Allah akan membalasnya, mengingatnya jauh lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi. Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan jika dia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi a'lai fi malai dzakartuhu fi malain khairun minhu. Dan jika dia mengingatku di tengah keramaian, maka aku pun akan mengingatnya di tempat keramaian yang jauh lebih mulia dari mereka. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Dan jika dia mendekat kepadaku 1 jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya 1 hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan jika dia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika dia mendatangiku dengan cara berjalan, aku akan mendatanginya dengan cara berlari-lari. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas perbuatan seorang hamba lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa diingat oleh Allah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa mengingat Allah hingga kita menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu. أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في غزة من الأطفال والأمهات والمستضعفين يا رب والمستضعفين يا رب المظلومين برحمتك نستغيث إنك سميع قريب مجيب دعوة يا رب العالمين. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة